Ya, Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya menetapkan sebanyak 8 orang sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia atau RI Joko Widodo, Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tepatnya di Gedung Promoter pada hari ini, Jumat 7 November 2025. Dan penetapan tersangka ini setelah melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas baik internal maupun eksternal. Dan memang untuk diketahui bahwa status kasus ini sebelumnya diketahui telah dinaikkan ke tahap penyidikan pada 10 Juli 2025. Sebelumnya kasus dugaan ijazah palsu ini memasuki babak baru, yang mana penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara pada Kamis 6 November 2025 kemarin. Dan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, membenarkan adanya pelaksanaan gelar perkara ini. Berikut keterangan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri. Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, Jokowi. Penetapan tersangka ini usai melalui asesmen para ahli dan gelar perkara. Proses tersebut melibatkan ahli serta pengawas, baik internal maupun eksternal. Ujar Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 7 November 2025. Mungkin langsung saja perlu saya sampaikan di sini bahwa Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses asistensi dan gelar perkara, di mana proses tersebut melibatkan ahli dan pengawas, baik dari eksternal maupun internal. Untuk ahli yang dilibatkan adalah ahli pidana, ahli ITE, ahli sosiologi hukum, ahli komunikasi sosial, dan ahli bahasa. Itu yang kita minta keterangan sebagai saksi ahli. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa gelar perkara penetapan tersangka yang dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Umum juga melibatkan dari eksternal, dari Wasda, dari Wasidik, Propam, dan juga Bitkum, dengan dukungan hasil penyidikan yang komprehensif, ilmiah, dan pemeriksaan berbagai ahli dari bidangnya masing-masing. Lupa subscribe ya.